Dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Rasman yang dituding telah menggunakan ijazah palsu kini nampaknya menimbulkan sebuah babak baru dalam mengusut kasus tersebut. Dan hal yang dimaksud ialah kehadiran Irjen Pol Ricky Sitohang yang akhirnya menjawab tantangan dari Rasman guna membuktikan polemik ijazah yang saat ini masih terus diselidiki keasliannya. Ditemani oleh Rudi Kabunang yang merupakan lawyer dari Yayasan Ibnu Khaldun, kini Irjen Pol Ricky Sitohang nampaknya semakin bersemangat untuk menghadang Rasman demi menegakkan keadilan serta hukum yang berlaku di tanah air. Lantas, seperti apakah penjelasan Irjen Ricky Sitohang dan Rudi Kabunang yang nampaknya telah siap untuk memberikan efek jera bagi Rasman? Sehubungan dengan laporan polisi kemarin, dugaan tindak pidana 263 dan lain-lain, jadi kami koordinasi untuk gelar perkara awal dalam perkara-perkara yang kami laporkan, termasuk kami dampingi Bu Evi juga. Jadi semua ini korban dengan terlapor yang kemarin saya sampaikan bahwa yang terlapor diduga dilakukan oleh saudara Rasman. Jadi hari ini kami koordinasi untuk bagaimana menyiapkan bukti dan saksi. Jadi kita tidak usah bertele-tele berdebat di media tanpa ada kejelasan, sehingga buat gaduh masyarakat, membuat tidak mencerahkan hukum, tidak memberikan pencerahan hukum atau informasi yang benar kepada masyarakat. Jadi kami secara profesional ada lembaga hukum, lembaga penegak hukum, disitulah kita melakukan upaya hukum, bagaimana kita menegakkan hukum, mencari keadilan. Saya lagi koordinasi untuk menyiapkan saksi, kalau abang saya lagi berkoordinasi juga menyiapkan saksi dan bukti, Pak ya. Jadi mungkin dan sudah ada saksinya, akan maraton ini. Termasuk ya saksinya ya. Saksi kami juga ini. Saksi juga semua, Bu Evi juga saksi, jadi korban. Ya. Dan apa yang dia sampaikan dan akumulasi daripada apa yang dia lakukan berdampak kepada korban-korban yang lain. Korban lain, betul. Termasuk Richard Lee, termasuk Sampul, termasuk Bu Evi dan yang lain-lain. Tapi tentunya kembali lagi kepada apa yang disampaikan oleh Pak Rudi Kabunang tadi. Mari kita luruskan masalah sesuai dengan penegakan hukum. Sehingga yang benar katakan benar, yang salah adalah salah. Kita tidak mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran hukum. Walaupun saya mantan purnawirawan, tapi saya tidak mau berpikir supaya seenak-enaknya. Karena bagaimanapun di era sekarang ini, Polri perlu dicerahkan dengan penyidik-penyidik yang profesional. Dan saya yakin pasti profesional. Tidak berpihak, walaupun saya polisi tidak akan berpihak kepada kita. Berpihaklah kepada kebenaran. Karena kalau berpihak kepada ketidakbenaran, itu akan membawa dampak yang buruk bagi citra Polri. Apalagi sekarang kita ketahui bahwa di media sosial ini sudah demikian kegaduhan masyarakat yang dilakukan oleh beliau. Dampak-dampak yang sudah terjadi. Kemudian dari podcast baik dia pribadi maupun dari orang lain, netizen memberikan komentar 99,9% menghujat. Seharusnya kita sadar gitu loh, kenapa sampai seperti itu. Saudara Irjen Pol Purnawirawan Ricky Sitohang mengatakan tidak pernah ada dua kuasa. Saya minta saudara minta maaf kepada saya 7 kali 24 jam. Kalau tidak, saya tidak peduli jenderal kau, saya akan lawan. Mencari musuh itu gampang, tapi mencari teman itu susah. Carilah teman sebanyak-banyaknya. Dengan demikian kami tidak mau berusaha supaya menjatuhkan dia ataupun membuat dia supaya jelek, tidak. Tapi saya ingin dan rekan-rekan ingin supaya yang bersangkutan itu sadarlah, ya. Sadarlah bahwa kita ini manusia ciptaan Tuhan, ya. Janganlah menjolimi orang lain. Ya. Kita hidup di negara hukum. Kita hidup di negara hukum. Taat hukum, taat aturan hukum. Jangan hukum kita kebiri dengan hal-hal yang sesuai dengan kemauan kita. Mungkin besok ya kita hadirkan saksi-saksi dan bukti-bukti. Dan kami ini saling silang saksinya ini. Dan kami semua ini bisa dikatakan saksi. Karena dari Abang Jenderal dan Bu Evi saling melihatkan bukti. Saling berkaitan. Dengan melihatkan bukti kita langsung menjadi saksi kan begitu. Saksi pelapor kita. Nah, gitu. Ada saksi korban, ada saksi menyaksikan peristiwa hukum yang terjadi yang diadukan di Polda Metro Jaya. Ya. Tidak tahan melihat apa yang telah dilakukan oleh Rasman Arief Nasution dengan membuktikan ijazah yang masih diragukan keasliannya. Kini sebuah langkah pasti untuk menegakkan hukum pun
dilakukan oleh Irjen Ricky Sitohang dan Rudi Kabunang, yang dengan resmi telah melaporkan kasus ini kepada pihak yang berwenang untuk mengusut tuntas kasus dugaan pembohongan publik yang diduga dilakukan oleh Razman Arif Nasution. Lalu, seperti apakah penjelasan Irjen Ricky Sitohang serta Rudi Kabunang soal pasal yang disangkakan dalam laporannya untuk Razman Arif Nasution? Jadi agenda hari ini untuk gelar awal tentang laporan polisi pengaduan yang saya sudah lakukan atas nama Razman, sudah dilakukan. Nanti beririsan dengan masalah yang dialami oleh Bu Evi ya, tentang penipuan penggelapan dengan menggunakan kop daripada Egy Sujana ya. Kemudian juga beririsan juga dengan apa yang dilakukan oleh Pak Rudi Kabunang dengan yayasan. Jadi secara simultan dan beririsan semuanya kita masukkan semua di dalam gelar perkara awal ini. Ya, semua sudah diminta keterangan, ya, sudah kita berikan bukti-buktinya semua. Ya, mudah-mudahan ini segera akan ditindaklanjuti oleh tim penyidik. Dan saya yakin tim penyidik akan independen. Ya. Kita tidak minta pembenaran, tapi penegakan hukum yang paling penting untuk menumbuh kembangkan kepercayaan masyarakat kepada Polri. Ya. Apalagi saya ini kan purnawirawan Polri ya, saya juga mantan penyidik ya, saya juga orang reserse. Saya tidak mau berandai-andai, saya serahkan sepenuhnya kepada adik-adik saya di penyidik untuk menindaklanjutinya. Ya. Saya yakin mereka akan independen dan saya tidak pernah berpikir untuk melakukan intervensi dan lain sebagainya. Mereka real sesuai dengan rule yang ada. Tahun 46 gitu. Mengena kepada pasal 14 pasal 5. Jadi melakukan kebohongan publik, menimbulkan keonaran bagi orang lain, termasuk publik Indonesia. Yang sudah dilihat oleh rekan-rekan semua, lihat di podcast-podcast itu semua tuh komentar daripada netizen seperti saya sampaikan tadi, 99,9% semuanya menghujat, termasuk podcast yang dia lakukan sendiri. Kalau seandainya podcast yang dia lakukan sendiri, orang menghujat, apalagi podcast yang benar. Kira-kira silakan dianalisa saja. Tadi Pak Rudi sudah mengatakan, kami tidak mau menjustifikasi orang, serahkanlah semuanya kepada alur penegakan hukum. Kita ini kan penegak hukum, saya lawyer, dia juga lawyer. Kalau kita berbicara ini argumen hukum yang masuk dalam logika hukum, ya silakan bertanya. Minta untuk dilegalisasi, tidak perlu jauh-jauh. Minta aja legalisasi. Kalau keluar legalisasi dari aslinya, berarti sah. Kalau tidak, jangan kita berandai-andai terus mencari alasan pembenaran, menyalahkan pemerintah lagi. Ini tidak benar. Lakukan upaya hukum. Kalau kita lawyer ya, berlegalisasi tidak bisa, berbicara tidak bisa, lakukan upaya hukum. Lebih daripada itu, saya sebagai advokat, bagaimana menjaga marwah advokat itu sendiri. Supaya di mata masyarakat advokat bernilai sebagai salah satu pilar penegak hukum di Indonesia, ya. Iya pasti kalau yang merasa dituduh seperti itu dalam hal ini pemerintah, saya rasa pasti pemerintah akan bersikap. Dan saya rasa saya minta juga pemerintah bersikap dalam hal ini Kementerian Pendidikan segera melakukan klarifikasi isu-isu dari masyarakat. Jangan sampai timbul masalah hukum baru, banyak korban lagi, baru pemerintah turun tangan. Ini kurang bijak juga. Tapi lebih daripada itu, kita sudah menyerahkan di kepolisian untuk diverifikasi dan klarifikasi mana sih yang disebut dengan 263 atau 266 pemalsuan dokumen atau memberi keterangan palsu dalam akta otentik. Mana? Nanti kita lagi mencoba ini. Apakah benar dugaan itu? Nah, kita serahkan ke penyidik. Kita jangan menyimpul, menjustifikasi. Tapi di sini kita diduga adanya tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang diduga pula. Ya, jadi kita tetap advokat, Pak Jenderal mantan penegak hukum juga tetap pada koridor hukum kita. Ya.